Kita lanjut materi yang kemarin Bapak Ibu. This meeting is Jadi ada recorded. satu hal yang mau saya inikan di Bapak Ibu di sini bahwa dari LK yang sudah muncul kemarin Bapak Ibu yang sudah dibuat khusus kelas narasiah ataupun yang lain samanya. Jadi Bapak Ibu eh, di sini saya melihat Bapak Ibu membuat itu masih menggunakan mengkotak-kotak seperti kurikulum yang lama. Padahal kita sudah melihat sudah ada asesmen awal di sebelumnya, sudah ada TP, sudah ada ATP, sudah diberi KTP, tetapi pada saat membuat modul ajar, TP lain dibuat, ya, kemampuan awal lain, bukan asesmen awal yang sudah pelajari, ya, eh, penilaian juga lain. Ya, artinya apa? Bapak Ibu tidak menggunakan ya yang sudah dipelajari yang dulu. Ya, itu yang menjadi permasalahan kenapa khusus kelas narasiah semua saya kembalikan. Jadi walaupun sudah ada sampai ulang, nah itu kan belum saya cek, tetapi ini apa? Yang Bapak Ibu sudah pelajari dulu itu dipakai. Bagaimana melihat kemampuan awal siswa? Di situ ditulis kemampuan awal apa yang sudah Bapak Ibu lihat kemarin. Jangan ditulis apa ditulis sesuai mau materi apa. Kenapa? Bapak Ibu misalnya gini, kemampuan awal di situ diminta kemampuan awal. Bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi kemampuan awal di situ bahwa yang sebelum materi Bapak Ibu apa kemampuannya? Ya, contoh saya ambil kasus contoh di kelas 1 SMP mengenal huruf hijaiyah ataupun membaca Al-Quran. Apakah mungkin dalam semua kelas Bapak Ibu itu mampu membaca huruf hijaiyah, membaca Al-Quran? Dan kadang masih ada tahap mengenal, maka disebutkan di kemampuan awal itu ada ada beberapa siswa ataupun siswa yang belum baca tetapi belum lancar. Ada yang sudah membaca dengan bagus. Itu disebutkan. Jadi bukan ditulis habis ini. Ini modul ajar ini menentukan Bapak Ibu. Jadi ini saya katakan modul ajar ini kalau Bapak Ibu tidak membuat serius di modul ajar ini, nanti saya nilainya ya papasan nilainya. Jadi bukan copy paste. Ada indikasi juga tercopy paste. Ya, kalau Bapak Ibu masih menggunakan paradigma lama dalam membuat modul ajar atau membuat PP, ini bermasalah Bapak Ibu nanti. Jadi eh, harapan kita di kurikulum Merdeka ini ada perubahan. Jadi Bapak Ibu mengajar untuk apa? Kalau memang mengajar cuma masih menganggap bahwa ini mengajar untuk pribadinya, ya bukan untuk pendidiknya. Nah, itu yang perlu diperhatikan Pak Ibu. Jadi saya tekankan di kelas narasiah itu harus dibuat benar-benar dibuat sesuai yang sudah Bapak Ibu analisis sebelumnya. Jadi jangan dianalisis lain. TP itu nggak perlu tambah-tambah. Nah, sudah saya sampaikan TP itu nggak ada embel-embel lain menggunakan ini itu nggak ada. Dia nggak ada lagi pakai ABC di situ. Jadi TP itu harus sesuai dengan CP. Apa yang ada di CP itu yang ditulis di TP. Ya, sesuai yang ada di CP. Jangan sampai ditambah embel-embel lain ataupun ada hal lain yang ditambahkan di situ. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau nambah-nambah silakan nambah di ATP. Nanti silakan perbanyak di langkah pembelajaran. Dan saya lihat di langkah pembelajarannya juga masih terpaku pada cara lama. Masih banyak guru yang beraktivitas, masih ada hal-hal yang guru yang mentransfer ilmu. Jadi paradigma mereka ini yang kita harus memberi kebebasan kepada anak menentukan belajarnya tidak ketemu. Jadi Bapak Ibu hari ini LK-nya masih sama LK yang kemarin. Cuma Bapak Ibu hari ini berdasarkan hasil analisis kemampuan awal itu akan kelihatan bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya ataupun kegiatan pembelajarannya seperti jadi akan terlihat kelompok-kelompok berdasarkan asesmen awal, ya, akan terlihat kelompok-kelompok nanti mana yang terdiferensiasi dan penilaian akhir juga nanti ya, di rubrik asesmen Bapak Ibu akan terlihat berdasarkan kelompok-kelompok dan materi yang Bapak Ibu berikan. Jadi saya akan melihat 3 hal. Pertama kompetensi awal nanti di LK akhir, ya. Yang kedua saya akan melihat bagaimana langkah pembelajarannya. Yang ketiga saya akan melihat asesmennya.
Bapak Ibu nggak perlu fokus lagi di RPP, fokus pada modul ajar. Jadi saya belum ketemu Bapak Ibu di modul ajar diminta materi. Materi itu mana materi yang akan diberikan ke sekolah itu. Tujuan spesifik yang mana lampiran materi itu yang akan diberikan setelah langkah-langkah pembelajaran itu belum ketemu. Jadi hari ini Bapak Ibu harus fokus bagaimana ketemu kemampuan awal, ketemu langkah-langkah pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang terdiferensiasi, dan selanjutnya bagaimana materi itu juga terdiferensiasi, dan selanjutnya bagaimana asesmen itu terdiferensiasi juga. Ya, jadi itu di kelas rahasia dan yang lain saya anggap sama semua. Karena apa? Yang Bapak Ibu sudah pelajari ternyata pada saat membuat modul ajar yang lain munculnya. Tidak sama dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari di sebelumnya. Jadi kalau ini modul ajar Bapak Ibu ataupun EPP Bapak Ibu masih pakai K13, tidak ada yang terbaru dari kurikulum mereka, cuma nama aja berubah, ya. Nama modul ajar berubah, tapi isinya masih sama punya isi kurikulum K13. Nah, itu yang Bapak Ibu harus mengubahnya. Paradigma itu yang Bapak Ibu harus mengubahnya. Oke, ini Bapak Ibu hari ini tidak lama kita Zoom, saya cuma menyampaikan tentang bagaimana diferensiasi yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Ya, akan nanti muncul di kegiatan pembelajarannya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana merencanakan pola diferensiasi mengajar dalam modul ajar. Jadi ini Bapak Ibu akan harus muncul di kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, pendidik Bapak Ibu harus mengidentifikasi kesiapan belajar. Ya, diferensiasi ini minat dan tingkat penguasaan kompetensi pendidik dengan melakukan asesmen awal. Maka di asesmen awal harus kelihatan apa kemampuan, apa kesiapan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan belajar. Nah, tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ya. Jadi itu dasar awal Bapak Ibu. Di sebelah kompetensi awal ada dengan komponen awal saya tadi. Kalau kayak ini, kayak RPP yang Bapak Ibu buat ataupun modul yang Bapak Ibu buat, itu masih sama. Anak belum bisa membaca ya lewat terus ya, nggak ada peduli lagi ke diferensiasinya. Dan selanjutnya merancang strategi bagaimana lingkup materi itu dipelajari oleh peserta didik. Katakan Bapak Ibu nanti menggunakan alat apa, menggunakan model apa. Itu strategi Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran supaya Bapak anak-anak peserta didik kita dapat mudah memahaminya. Nah, itu di 3 pola dalam merancang diferensiasi mengajar dalam modul ajar. Oke. Bagaimana teknik? Ini Bapak Ibu mengajar di sekolah, ya. Bagaimana teknik diferensiasi dalam mengajar itu? Jadi berdasarkan asesmen awal Bapak Ibu lakukan, ya. Peserta didik di kelas dibagi 2 kelompok atau lebih. Maka harus terdapat asesmen awal tadi dibagi 2 atau lebih menurut capaian belajar mereka. Ada keduanya diajarkan oleh guru yang sama, atau disertai guru pendamping, atau selain itu satuan juga menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk pendidik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin satu kelas itu Bapak Ibu sama semua siswa. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di sistem kelas tadi yang otomatis,
itu pasti ada kemampuan berbeda. Jadi Bapak Ibu perhatikan itu berdasarkan asesmen awal dan bisa diajarkan oleh guru yang sama, ya, guru yang sama, ataupun menyediakan jam tambahan setelah selesai pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan asesmen awal lakukan peserta didik di kelas yang sama dibagi 2 kelompok atau lebih menurut capaian belajar mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai dengan pendamping atau asistennya. Yang selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan asesmen yang dilakukan di pembelajaran, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Jadi untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, ini muncul anak yang belum bisa membaca, pendidik memberi pendampingan setelah jam pembelajaran. Itu alternatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini akan kelihatan. Walaupun Bapak Ibu menyamaratakan di RPP kemarin masih menyamaratakan, padahal kalau kita lihat sebenarnya di kelas tidak seperti itu Bapak Ibu. Pasti akan timbul kelompok-kelompok, akan timbul akan kita lihat kemampuan awalnya berdasarkan asesmen awal sehingga kita dapat mengajar kepada mereka tepat sasaran. Itu teknik dalam mengajar ini Bapak Ibu. Jadi kalau masih menggunakan pola yang lama, ya sama kayak RPP sudah Bapak Ibu bawa kemarin. Oke. Bagaimana Bapak Ibu dalam mengajar? Nah, kenapa perlu kita identifikasi kemampuan awal? Nah, pertama, konten materi yang diajarkan. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan, dapat mempelajari 3 hal yang penting terkait materi. Ya. Bagi siswa yang cukup mahir, dapat mempelajari seluruh materi bagi peserta didik. Dan bagi didik yang sudah mahir, dapat diberi pengayaan. Itu seharusnya ada muncul di materi nanti, akan kelihatan materinya seperti apa Bapak Ibu. Ya, di materi yang Bapak Ibu gunakan di modul akan kelihatan seperti apa nanti materi tersebut. Pola cara mengajarnya. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai dengan kesiapan pendidik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, ya, pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi yang cukup mahir dapat diawali dengan model ataupun diberi kombinasi dengan kerja mandiri, praktek ataupun review. Bagi pendidik yang sangat mahir dapat diberi beberapa pemantik untuk tugas mandiri. Nah, ini artinya apa? Itu yang dilakukan di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu yang samakan satu anak, satu kelas sama semua. Maka kalau seperti itu, jadi tidak ada perubahan kurikulum mereka ini. Dan selanjutnya, produk. Ya, kalau memang Bapak Ibu perlu produk, luarannya seperti apa? Diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan oleh produk yang dihasilkan. Contoh, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab inti materi, sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi dan menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi ataupun menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Bapak Ibu di modul Bapak Ibu di LMS itu sudah disebutkan ini semua. Jadi pola diferensiasi itu pola diferensiasi yang ada. Oke. Oke, hal penting lain yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar adalah menyesuaikan ruang lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi tadi sebelumnya. Contoh ruang lingkup pembelajaran. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat ataupun belum siap untuk belajar di lingkup materi pada tingkat yang lebih rendah, ya, atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Itu bagi yang belum cukup prasyarat. Tadi Bapak Ibu membaca huruf hijaiyah. Apakah mungkin membaca Al-Quran? Apakah mungkin semua itu bisa membaca Al-Quran dalam satu kelas? Yang kedua, seperti menggunakan zikir salat. Apakah semua anak paham semua tentang bacaan salat? Itu menjadi prasyarat Bapak Ibu. Nanti bagi anak yang paham bagaimana? Nah, Bapak Ibu kan beri materi lain dia sanggup menyebutkan berapa saja. Jadi samakan. Kalau Bapak Ibu samakan, oh ini anak belum mampu baca Al-Quran. Dalam bacaan salat ada ayat Al-Quran. Nah, dia dipaksakan harus menghafal. Besok lupa lagi dia. Tapi kenapa? Kalau di sekolah ada Bapak Ibu guru yang bacakan ke dia. Sampai ke rumah
dia belum bisa baca, bagaimana mengulang dia? Besok nggak bisa lagi, datang ke ibu, ibu bilang, bapak ibu bilang, oh anak ini lalu tidak pandai, padahal kita yang memberi obatnya yang salah. Oke, yang kedua, peserta didik yang telah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh ruang lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Itu yang sudah siap. Bagi peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan materi yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas yang tingkat kesulitannya lebih tinggi atau menantang. Nah, itu Bapak Ibu. Maka cukup dibuat tiga kategori saja Bapak Ibu. Ya, 3 kategori saja dalam modul ajarnya. Oke. Jadi ini pertanyaan efektif Pak Ibu. Sebelum membuat, Ibu tanyakan dulu pada diri sendiri. Bagaimana agar pendidik senantiasa fokus dan mereka tetap bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Jadi itu pertanyaan Pak Ibu. Jadi saya harus buat apa? Kalau supaya Bapak Ibu peserta didik saya fokus ataupun semangat dia belajar. Ya. Bagaimana saya sebagai pendidik akan membantu setiap individu peserta didik memahami pembelajaran. Kita pendidik ini ada nggak keinginan anak didik kita itu pandai ataupun bisa kompetensi yang kita inginkan. Berarti kita harus bagaimana membantu dia dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya, bagaimana mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, mempelajari lagi, memperbaiki dan berpikir ulang tentang konsep ataupun materi yang telah mereka pelajari. Ya Bapak Ibu, itu menjadi hal diperhatikan. Jangan selama ini begitu selesai dari sekolah, pulang ke rumah, anak pergi ke kebun, ya nggak lagi dia mempelajari. Bagaimana hal itu dia pelajari? Ya, itu yang harus kita reflektif sama Bapak Ibu. Bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri yang berarti setelah mempelajari materi tersebut. Ya, yang selanjutnya, bagaimana saya akan menyesuaikan langkah-langkah ataupun materi pembelajaran berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ya. Nah, pernah nggak kita siapkan itu, Ibu? Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kita harus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Nah, bagaimana saya mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk mandiri, belajar dan aktif dan mandiri. Jadi apa? Kita di pengalaman belajar kita harus menyediakan pengalaman yang peserta didik itu bisa aktif dan mandiri. Jangan kita selalu yang mendukung, yang memberi materi ataupun kita yang mentransfer ilmu. Oke, itu hal-hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu di dalam mengajar. Ya, dalam membuat modul ajar, perspektif Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanyakan kepada diri pribadi, yang jawaban itu pada masing-masing kita dalam membuat modul ajar. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ini ya. Ibu Ani seorang guru bekerja pada sebuah sekolah menengah pertama. Pada hari itu, Bu Ani mendapatkan penugasan untuk supervisi kelas oleh kepala sekolah yang bersangkutan, didampingi pengawas sekolah. Pada pelaksanaannya, Ibu Ani kepala sekolah keberatan karena Bu Ani membuat dokumen perencanaan dengan meniru modul ajar buatan orang lain yang terlalu simpel dan sederhana. Nah, sementara pengawas menginstruksikan pada saat supervisi guru harus dibuat dokumen perencanaan pembelajaran yang lengkap dan sesuai. Bagaimana Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu sering dapat di sekolah ini. Ya. Oke, jadi kondisi apa? Kondisi sini. Perlu dipahami, pada dalam kurikulum Merdeka terdapat penyederhanaan dokumen. Bapak Ibu sudah diberikan dokumen itu. Tapi ada penyederhanaan pembelajarannya. Para guru diperbolehkan apabila ingin membuat sendiri rancangan pembelajaran dengan komponen lengkap maupun komponen yang sederhana secara mandiri. Nah, tetapi komponen itu harus sesuai. Ya. Dan itu guru juga diperbolehkan apabila menggunakan rancangan yang telah dibuat orang lain dengan komponen lengkap maupun sederhana terlebih dahulu melakukan modifikasi pada rancangan yang dipilih. Nah, jadi Bapak Ibu silakan modifikasi sesuai sekolah Bapak Ibu. Nah, dan modul ajar ataupun LPP yang ada di PMM itu bukan punya kita di wilayah daerah kita, itu punya orang di daerah lain. Bapak Ibu modifikasi boleh, tapi yang modifikasi kelihatan modifikasinya Bapak Ibu.
Kelihatan mana modifikasi, mana yang tidak modifikasi akan kelihatan. Adapun modifikasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi, kebutuhan, ya, karakteristik dan kekhasan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan buat RPP masih konsep lama, buat modul konsep lama, tetapi tidak kelihatan kekhasan, karakteristik, kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Keputusan yang dapat ini yang kondisi ini Bapak Ibu. Keputusan yang dapat diambil di ini adalah pengawas, kepala sekolah dan guru harus benar memahami konsep perencanaan pembelajaran dan menyepakati konsep terkait modul ajar. Pemahaman ini bisa didapatkan dengan membaca panduan pembelajaran dan asesmen maupun video dari apa sudah banyak itu di PMM Bapak Ibu, dan dari kita sudah kita berikan itu semua di awal, ya. Guru dapat memberi pengertian bahwa merancang sendiri ataupun menggunakan modul ajaran yang telah disediakan diperbolehkan selagi memudahkan guru di dalam kelas, ya. Merancang sendiri ataupun memodul ajar yang telah tersedia di apa itu silakan, tetapi kekhasan jadi diperhatikan. Beri pengertian pada guru apabila menggunakan modul ajar yang telah dibuat orang lain akan lebih baik apabila modul tersebut dimodifikasi sesuai dengan kekhasan, kondisi, karakteristik satuan pendidikan masing-masing agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu itu sudah dari awal dari KOM, dari KOSP, dari KOM yang punya madrasah, dari CP, TP, ATP, KKTP sampai modul ajar itu sudah diberikan semua materinya. Dan hari ini Bapak Ibu silakan gunakan itu semua itu dalam RPP ataupun modul ajar Bapak Ibu gunakan. Ya. Untuk kondisi yang konvensional dan khusus akan lebih baik guru mencoba untuk membuat sendiri ataupun menggunakan modul ajar dan komponen lengkap. Artinya apa? Ini tahun ini ya baru diwajibkan semua menerapkan mereka percobaannya tahun ini. Tahun depan mungkin Bapak Ibu sudah diminta membuat sendiri untuk modul ajar tersebut. Maka kalau selama ini nyontek ataupun copy paste yang lain, itu Bapak Ibu sudah bisa mencoba merancang sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini saya tidak tanyakan karena walaupun saya tanyakan refleksi ini, saya sudah dapat refleksinya dari pekerjaan Bapak Ibu, khusus narasiah, apapun yang dipelajari lain, yang ditulis di modul juga lain, ya. Jadi manfaat yang diperoleh terakhir, manfaat yang diperoleh setelah mencari modul ini rata-rata cuma apa istilahnya saya menyampaikan, tetapi Bapak Ibu tidak mempraktekkannya, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan melihat betul-betul Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tulis di RPP dan di modul ajarnya. Jadi RPP Bapak Ibu tinggalkan saja, modul ajar 1 dan 2 itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam nanti digunakan pada saat PPL 1 dan PPL 2. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi fokus modul 1 dan modul 2 ya, itu harus lengkap TP-nya karena sesuai arahan Bu Rahmi modul 1 akan digunakan untuk PPL 1, modul 2 akan digunakan untuk PPL 2. Jadi TP-nya digunakan berbeda, tidak lagi TP yang sama. Kemarin kan masih kelihatan copy paste TP-nya. Ini TP-nya berbeda. Ya. Diusahakan TP itu ada lanjutannya dan kompetensi awal itu terlihat. Ya, itu Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Oke. Ini materi saya sudah habis, ya. Tidak lagi saya kemudian ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu diskusi sejelas-jelasnya biar nanti tidak ada timbul multi tafsir lagi. Nanti jangan ditanyakan kembali setelah ini. Nah, saat ini silakan kita diskusi sama-sama. Kita sama Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan temannya lain. Juga bisa jadikan sebagai pedoman Bapak Ibu dalam membuat modul ajar nanti. Silakan Bu Aisyah. Saya Pak. Ya, silakan Bu Aisyah. Pak ya, saya mau tentang kompetensi awal itu Pak ya. Kan saya langsung punya saya itu rencana akan saya ajarkan itu materi tentang usia akil baligh. Kira-kira di kompetensi awalnya apa Pak? Saya tuh bingung. Apa kan ada 3 itu indikatornya. 1 mengenal akil baligh, memahami pengertian akil baligh, yang kedua memahami tanda-tanda akil baligh, yang ketiga memahami tanggung jawab akil baligh.
Jadi maksud saya itu masuk kompetensinya di mana? Saya bingung dari kemarin itu mau ngisi apa. Kalau sholat kan berarti bacaan sholatnya dia sudah sampai kemana. Nah, tapi kalau ini tuh apa pengalaman dia, maaf ya maksudnya kan ini karena ini tentang akid balik kan kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan haid. Apa kita tanyakan apa mereka sudah haid atau belum atau gimana gitu Pak? Saya bingung. Mohon jawabannya Pak. Oke, Ibu itu fase berapa, Bu? Apa Pak? Fase berapa? Fase berapa itu? Fase B. Materi itu fase berapa? Fase B. Fase B. Fase B. Sebelum akil balik yang menyangkut dengan itu di fikih ya, Bu? Ya, itu fikih Pak. Ya, di fikih dipelajarinya, Bu. Itu di kelas 4 itu ada 10 materi Pak ya. Jadi kan baru sebelum di fikih, kompetensi sebelum fikih. Itu baru yang pertama Pak. Kompetensinya aja, Bu. Materi nanti nggak apa-apa, kompetensi. Materi pertama. Berarti kompetensi di kelas 3-nya apa yang diajarkannya di fikih tersebut? Nah, itu yang jadi masalah Pak. Kami kan baru tahun ini. Baru tahun ini kami mengadakan ini kurikulum merdeka. Jadi berarti beda. kalimat kan di elemen fikih itu kan sudah ada Bapak Ibu kalimat KP elemennya, ya. Yang balik itu kalimat KP keberapa di fikih, di elemen fikih? Mana Pak? Nah, di CP elemen fikih itu kan ada kalimatnya apa? Tadi mampu apa, mampu apa, mampu apa. Oh, yang Nah, itu sebelum fikih itu apa CP kalimatnya? Ada kalimat lain sebelum kalau ada kompetisi lain sebelum fikih itu? Sebelum apa? Sebelum akil baliknya ada kompetisi lain? Di LK7 ya Pak ya. Ibu lihat di CP aja, Bu, di CP elemen fikih kelas Bapak Ibu ngajar itu. Artinya apa? Bapak Ibu dalam mengidentifikasi kemampuan awal, tidak semua itu sesuai dengan fasenya. Itu yang diperhatikan. Maka kita melihat kompetensi sebelumnya apa. Apakah kompetensi sebelumnya itu sudah tercapai? Jadi Bapak Ibu kadang dia seperti Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Bu Asia. Kadang-kadang Bapak kondisi awal di kelas Bapak Ibu, dia kan belum mengenal pun anggota badannya ataupun struktur tubuhnya ataupun seperti apa. Ini Pak, maaf Pak, ini CP-nya Pak ya. Serta didik mampu melaksanakan puasa, Jumat, sholat sunnah dengan baik dan memahami dan tanggung jawab. Maksud saya kan itu dia itu kan kebalik harus dia itu kan balik dulu. Anak-anak ini kan belum paham konsep balik, tapi dia puasa dulu, sholat dulu kalau di CP yang ini Pak, CP yang dari kurikulum merdeka. Serta didik mampu melaksanakan puasa. Oh, berarti kalau kayak gitu kasusnya Bapak Ibu, iya, yang kedua. Yang kedua apa Bu Asi? Bu Asi? Serta didik. Pertama puasa, kedua apa Pak? Sholat Jumat. Yang kedua, kalimat kedua apanya? Serta didik. Saya ulang aja Pak ya. Peserta didik. Sholat Jumat. Yang ketiga? Sholat Jumat, sholat sunnah dengan baik dan memahami konsep dan tanggung jawab yang menyertainya. Nah ini kalau di itu Pak, yang saya lihat ini Pak ya bukunya. Ini pertama materi yang awal itu Al-Hujurat. Kemudian pelajaran teladan mulia Asmaul Husna. Yang ketiga itu tentang keragaman. Yang keempat menyebut usia balik. Jadi mereka itu pelajaran fikihnya baru pertama di kelas 4 itu langsung usia balik. Jadi nggak mungkin dia nih. Maksud saya ini Bapak Ibu jangan lihat di buku paket sesuai dengan ruang lingkup materi yang sudah kita identifikasi. Buku paket itu kan cuma alternatif saja. Berarti pada saat kalau Bapak Ibu masih berpaku pada buku paket, ya seperti ini kasusnya. Jadi buku paket itu ternyata di sini CP minta apa kalimat-kalimat tadi. Ruang lingkup minta apa. Itu yang diajarkan materinya. Jadi jangan dilihat di buku paket. Kalau kasus Ibu Aisyah tadi bagaimana mengidentifikasi awalnya, yang tentang salat Jumat sudah paham nggak anak? Kalau yang sholat Jumat itu Pak justru ada di
Di ini Pak, di akhir Di ini kelas 2004. di akhir di akhir. Bukan di buku, Bu. Saya di CP saya tanya. Di CP tadi kan akil balik itu setelah salat Jumat, Bu, kan? Akil Ya, balik ya. ya. Pertanyaannya, apa hubungan akil balik ke Jumat? Akil balik ke Jumat. Nah, nanti anak sudah tahu, oh ini Jumat ini wajib kapan? Pada saat dia sudah akil balik. Nanti puasa pada di puasa kapan dia ketahui pada saat sudah akil balik. Jadi jika materi sebelumnya Jumat puasa itu kompetensi pada Jumat puasa itu dia tidak paham, Bapak Ibu sudah paksa tentang akil balik, nanti setelah dia akil balik, mampu nggak dia salat Jumat? Oh, dia paham. Dia sudah tahu itu wajib. Mampu nggak dia salat Jumat? Kan nggak ada makna juga Pak Ibu mengajarkan paksakan akil balik dulu. Dia kan nggak akan laksanakan juga. Sudah tahu oh, ini wajib. Kalau nggak salat dosa. Nah, tapi dia nggak mampu saat Jumat tersebut nggak paham. Apa guna Bapak Ibu ngajar akil balik? Kan nggak ada guna, nggak terpakai. Maka kompetensi sebelumnya sebab akil balik apa? Dia memahami. Sudah memahami nggak salat Jumat tersebut? Oh belum. Bapak Ibu paham dulu. Jadi setelah, karena kan nggak mungkin seperti Bu Aisyah bilang menanyakan sesuatu. Jadi setelah dia tahu kondisi yang pada diri anak tersebut, oh ternyata saya sudah balik, saya sudah wajib salat Jumat, maka dia lakukan salat Jumat karena sudah ada kompetensi sebelumnya. Oh saya anak-anak ini belum tahu, oh ini belum ada tanda-tanda balik saya. Oh jadi saya belum wajib salat Jumat ataupun puasa, saya tunggu dulu. Itu buat dia apa? Anak begitu sudah paham, sudah dapat, dia langsung bisa mempraktekkan terdapat ilmunya. Itu maksudnya kebermanfaatan yang kita ajarkan seperti itu. Jadi jangan dipotong-potong, maka diikuti sesuai fase atau CP elemen yang ada. Jadi kompetensi awal untuk Ibu IC itu lihat ke salat Jumatnya. Apakah sudah paham? Lihat ke membaca Al-Quran. Apakah dia sudah bisa membaca Al-Quran? Oh belum. Berarti kalau belum itulah kelompok yang dikategorikan belum berkembang. Kategorikan 3 jadi kompetensi awal Pak Ibu. Itu Ibu IC. Gunakan kompetensi awalnya untuk membaca Al-Quran dan Ada nggak anak yang belum bisa baca Al-Quran, Bapak Ibu? ada. 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 Itu dituliskan juga. Ada anak belum bisa baca Al-Quran. Ada anak yang belum memahami. Kalau memang sudah, oh ternyata kelas 4 SD sudah bisa baca Al-Quran semua. Ternyata untuk yang kompetensi sebelumnya, apa istilahnya, kompetensi salat Jumatnya, puasanya udah enggak? Oh, belum. Berarti Bapak Ibu pada saat mengajar fikih ini, mengajar akil balik, harus diberi pengayaan lagi kepada anak-anak yang belum bisa membaca, belum memahami salat Jumat. Itu Bu Aisyah. Jadi itu yang kita harapkan kompetensinya. Ya, karena kalau memang menulis kompetensi awal menyangkut dengan materi yang Bapak Ibu pelajari, itu bukan kompetensi awal. Itu menyangkut dengan pretest. Itu nggak perlu disampaikan di sini, nggak ada yang minta pretest. Jadi gimana penggunaan Ya, Bu kalimat? Aisy. Bisa dipahami, Bu Aisy? Jadi penggunaan kalimat Kayak gimana? apa, Bu? Kalimat kompetensi awal. Ya, Mas. Kompetensi awal terbagi kepada 3 kelompok. Misalnya, ada siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. Contoh kasus ya, ini bukan di kelas Bu Aisy, ini saya sebutkan saja. Ada anak yang belum mengenal huruf hijaiyah, ada peserta didik ada yang belum mengenal huruf hijaiyah, ada peserta didik yang belum mampu membaca Al-Quran lancar, ada anak peserta didik yang sudah mahir membaca Al-Quran, yang lancar ataupun sudah mahir membaca Al-Quran. Itu kan 3 kelompok Bapak Ibu. Nanti akan memberikan materi bagaimana memaksakan anak yang belum bisa mengenal huruf hijaiyah, Bapak Ibu memaksa untuk membaca Al-Quran. Nggak akan bisa dia. Itu bagaimana caranya? Nanti pola diferensiasi pembelajar konten. Jadi yang belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Nanti diminta kawannya untuk mendampingi. Pada saat mengajar, pada saat menilai bagaimana? Bagi anak yang belum bisa baca Al-Quran, dia dapat coba kamu cari huruf mana yang dalam bacaan ini yang kamu ketahui. Itu untuk yang mengenal, ya. Ini apa? Dia kan tetap kita berikan perlakuan walaupun tingkat perlakuannya yang berbeda. Jadi jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Kita harus bisa membantu peserta didik kita.
Itu Bu Aisy ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Zaikidin. Oke, izin Pak. Nanya Pak. Ya, silakan Pak. Yang pertama Pak, di kelas Naharasia itu ada beberapa teman yang belum dilakukan penilaian Pak, apakah revisi atau tidak. Yang kedua, Ya, yang ingin saya tanyakan Pak, tentang kompetensi awal ini, ya, misalnya Pak, saya mengangkat CP-nya itu siswa mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan ya, memahami keniscayaan hari akhir dan kodo dan kodar Pak. Tapi saya ya, ngambil lingkup materinya hanya iman kepada hari akhir. ya, Nah, kemudian kemampuan awalnya tentu kan saya harus merefleksi pada kelas-kelas sebelumnya. Artinya misalnya peserta didik telah mengetahui rukun-rukun iman misalnya. Karena ya. hanya dalam penyebutan misalnya. Atau sebagian peserta didik telah mengetahui sebagian Asmaul Husna. Karena Oke, sebelumnya materinya tentang Asmaul Husna. Apakah itu juga disebut dengan kompetensi awalnya, Pak? Itu. oke, itu sebagian sudah mengenal. Yang belum mengenal ada nggak Pak? Yang belum mengenal itu ada. Yang belum mengenal Kalau almat belum hap, belum kalau belum mengenal, hafal, belum hafal ada. Tapi kalau belum mengenal, insya Allah mengenal, Pak. Itu. mengenal dan mengenal Nah, itu sudah tahu materi apa tentang Asmaul Husna sebelumnya, dia sudah paham makna masing-masing itu, sudah tahu dia cara iya, membacanya, betul. Tapi belum hafal, Pak. membaca bisa, tapi belum hafal. Dan kan di kompetensi yang Bapak Ibu akan Ibu Pak Zaki ngajar, ada nggak diminta menghafal kompetensinya? Di situ tidak ada ini, tapi di TP kita yang kita tuangkan mereka hafal, Pak. Nah, di CP ada nggak diminta kompetensi harus menghafal Asmaul Husna? Nggak ada. Kalau di CP-nya Ah, nggak ada, Pak. berarti kalau nggak ada di TP juga nggak boleh ada. Ya, Oh, kalau di TP elemen itu tidak ada kata-kata menghafal Asmaul Husna, di TP pun tidak boleh ada kata-kata menghafal Asmaul Husna. Di mana kalau Bapak Zaikudin mau memakai, di mana dipakai? Di ATP nanti boleh. Nah, pada anak apa? Pada anak yang mahir, pada hmm. anak yang sudah mampu membaca. Di penilaian nanti juga sama pada saat proses pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang sudah mampu membaca sunnah memahaminya boleh diminta untuk menghafal karena dia levelnya sudah sangat-sangat di atas rata-rata ataupun mahir. Pada saat asesmen juga sama pada anak mahir ini. Nah, nanti di asesmennya jangan karena dia sudah bisa membaca dan ini dilihat juga menghafal berapa berapa asmaul husna dia bisa sanggup menghafalnya. Hmm. Itu diberikannya artinya apa? Kita kan sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai kemampuannya. Kalau Pak Zaikri menambah di TP harus menghafal bagaimana anak yang masih pada tahap membaca. Ya, padahal kan di CP tidak diminta harus menghafal. Cuma dia mengenal saja Asmaul Husna. Ya, berarti kalau kayak itu kita paksakan itu, paksakan sesuai kehendak kita. Jadi ikuti sesuai TP, jangan sesuai CP. CP itu dirumus sesuai TP kompetensi yang ada pada TP. Itu silakan. Kenapa CP dikatakan minimum? Nah, seperti kasus Pak Zegrin tadi. Oh ini ternyata anak saya sudah mengenal semua. Ada berapa yang belum mengenal? Yang sudah mengenal ini saya suruh menghafal. Boleh. Nah, kompetensinya kenapa? Karena kompetensi minimum dia sudah terpenuhi. Tinggal kita beri pengayaan ke dia tingkat kesulitannya yang berbeda lebih tinggi daripada kawan-kawannya yang belum memahami ataupun yang sedang memahami itu. Nah, itu pada gini. Jadi ditinjau ke kompetensi sebelumnya. Dia membaca. Asmaul Husna kan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Apakah semua anak selancar membaca Al-Quran? Juga menjadi pertimbangan dalam kita dalam belajarnya. Itu sudah bisa mampu membaca dengan baik apa? Mampu nggak dia yang baik dengan benar dan baik? Oh ada ternyata, ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa. Setelah itu karena Asmaul Husna menyangkut arti, memahami arti, memahami makna tersebut, dia ada nggak yang sudah paham kan, bisa bahasa Arabnya, menerjemahkan bahasa Arabnya? Oh ternyata ada. Ternyata ada dan ada yang tidak ada. Maka kata-kata bagi anak yang belum mengenal, ya kan dia harus dari
dari bahasa Arab itu kan harus diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesianya untuk lebih dia paham. Oh ternyata ada anak yang belum bisa menggunakan antara apa istilahnya bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Nah, itu dilihat sampai situ. Jadi jangan sampai semua rata ini anak hafal, tapi apa dia hafal itu nggak tahu apa maksudnya. Sama kayak di matematika hafal perkalian dari 1 sampai 10. Tapi yang dihafal itu tidak tahu. Apa maknanya apa ya? Hafal, disuruh hafal ya hafal. Nah, itu bukan seperti itu, artinya Pak. Ada bermakna belajar tersebut. Ya. Itu Pak Zakirin. Ya. Coba Oke, dicek terima kasih Pak kompetensinya Kidir. apa. Oke, Ya, sama. siap. Silakan Bu Ana. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, untuk kompetensi awal ini apakah ada hubungannya dengan LK kita yang ke-6 dulu yang tentang pengelompokan siswa itu, Pak ya? Nah, itu kan Ada ada Bu. yang sudah mahir, ada yang cukup, ada yang kurang gitu kan, Pak. Nah, di situ juga sudah ada Ada. Ya. deskripsinya. Nah, kemarin ini kan saya Hmm. mengambil 2 materi, tapi materinya berbeda, Pak. Yang pertama tentang Asmaul Husna, yang kedua tentang berwudu. Tapi karena yang di LK6 kemarin itu yang diminta hanya 1, maka yang saya teruskan adalah materi tentang wudu. Nah, di materi tentang wudu ini, di LK6 yang kemarin saya kerjakan, itu kompetensi awal di level tingkat baik, itu adalah siswa memiliki kemampuan yang baik dalam mengerjakan tugas secara mandiri dalam memahami tata cara berwudu, dapat menyebutkan rukun wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian di level yang kedua yaitu cukup, siswa memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami tata cara berwudu dan memerlukan bimbingan dalam memahami suatu konsep dan menyebutkan rukun wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian yang level ketiga itu adalah level yang kurang. Siswa memiliki kemampuan yang kurang dalam memahami tata cara berwudu. Nah, apakah yang disebutkan di sini kompetensi awal itu adalah yang sesuai dengan hasil asesmen yang ada di LK6? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Nah, yang pertanyaan kedua, kalaupun memang itu sudah dikelompokkan per level apa namanya? Level belajar mereka, setelah dikelompokkan nanti masuk ke kegiatan pembelajaran, itu kan otomatis mereka dikelompokkan menurut kemampuan mereka masing-masing ya Pak. Yang mahir kelompok yang mahir, yang cukup di kelompok yang cukup, yang kurang di kelompok yang kurang. Nah, berarti kita sebagai pendidik itu memerlukan metode pembelajaran yang tidak hanya satu berarti ya Pak ya. Kalau misalnya mereka diminta untuk diskusi, berarti materi untuk ketiga kelompok itu berbeda. Begitu ya Pak? Ya. Nah, Ya. kemudian kalau memberikan LKPD ataupun asesmen, juga mereka diberikan dari 3 kelompok itu diberikan materi dan asesmen yang berbeda ya Pak? Iya. Iya Pak. Iya. Begitu apa? Benar apa salah Pak maksudnya? Oke, Ibu Wana itu Ya. LK6 tadi tentang KKTP ya. LK6 ya. Ini Bapak Ibu Wana kan akan mengajar tentang wudhu ya. Nanti wudhu itu akan dinilai bahwa seperti yang Ibu Hana sebutkan tadi itu di asesmen akhir. Asesmen awal itu menyangkut kompetensi sebelum wudhu. Untuk mendukung pembelajaran wudhu itu apa? Jadi itu Bersuci. kembali ke asesmen awal tadi. Asesmen awal kan sudah kita asesmen awal. Pertemuan berapa nggak salah? Pertemuan keempat atau ketiga dulu asesmen awal. Ya, itu kembali ke situ asesmen awal. Kompetensi melihat kompetensi yang sebelum dia berwudu apa yang harus dipelajari. Untuk mendukung wudhu itu berjalan dengan lancar dipelajari di kelas, dia harus apa? Kompetensi mendukungnya. Apakah di situ materi wudhu itu faktor misalnya apa? Dia anak tersebut sudah mengenal dengan baik materi sebelumnya, sudah tuntas materi sebelumnya. Ada anak belum tuntas materi sebelumnya. Jika memang tidak ada kaitan materi itu dengan materi sebelumnya. Ya, itu fase berapa, Bu? Bu Hana? Fase A Pak, kelas 1. Fase A kelas 1. Ya. Itu di awal pembelajaran di CP pertama, di kalimat pertama di CP. Kalimat di CP pertama tentang bersuci, Pak. Berarti dilihat kembali ke bersucinya. Sudah mampu nggak dia melakukan taharah dengan baik? Sudah paham nggak tata cara taharah? Kalau tidak nanti kalau tetap dipaksakan ternyata ada anak yang belum memahami taharah, dipaksakan dengan berwudu, ya dia belum paham tentang taharah tadi. Tapi di wudu, bagaimana wudu yang benar? Tak mungkin.
dia akan dapat wudhu dengan benar jika taharahnya tidak jelas, ya. Adapun wudhunya dia mampu wudhu tapi tidak memenuhi rukun-rukun wudhu ataupun tata cara wudhu ataupun syarat-syarat wudhu. Nah, jika dia belum memahami bersuci dengan baik, maka lihat kompetensi bersuci itu. Apakah anak sudah paham semua? Ada anak bapak ibu yang belum paham. Kalau belum paham, sebagiannya yang belum paham itu tetap diberi materi dia tentang bersuci dulu. Bagi yang sudah paham, dia diberi materi yang wudhu. Bagi yang anak yang sudah sangat paham, bagi anak mungkin ini nggak mungkin muncul dua-dua kali. Ataupun yang sudah sangat paham, bapak ibu dapat meminta dia mempraktekkan bagaimana cara wudhunya. Itu perbedaan di tiga kasus tadi. Jadi diajarkan, itu dikelompokkan, yang disebutkan ini kelompok anak kurang, ini kelompok anak pandai, ini kelompok anak mahir, jangan. Kenapa? Nanti dicampurkan saja. Tapi materi yang Bapak Ibu berikan itu berbeda ke dia, kontennya berbeda. Ya, habis setelah itu bisa saja proyek yang Bapak Ibu tugaskan ke dia juga berbeda. Bagi anak yang mahir, dia semua menyebutkan semua yang ada di wudhu. Bagi anak yang belum dari kelompok yang belum memahami kenapa bersuci itu penting di wudhu, disebutkan itu. Artinya kita diferensiasi masing-masing lah kelompoknya. Kita berikan sesuai permasalahannya, jangan kita samakan semua rata. Itu jadi pola strategi yang digunakan itu seperti tiga tadi, bisa konten, ya, bisa proses pembelajarannya, bisa produk yang dihasilkannya. Itu Bapak Ibu ya bisa menggunakannya. Jadi lihat sesuai kondisi Bapak Ibu, kondisi di kelasnya, kondisi sekolahnya. Jangan dipaksakan, ternyata setelah dipaksakan ini tidak tepat. Kenapa? Karena sekolah tidak mendukung, kekerasan sekolah tidak mendukung. Itu Bapak Ibu. Jadi berwudhu tadi, seperti tadi, ternyata bisa dibawa keluar kelas, praktekkan, ataupun lihat orang berwudhu dulu, ataupun bagaimana cara berwudhu dengan benar. Untuk bersuci dengan benar, Bapak Ibu bisa keluar juga, dilihat apakah sudah bisa bersuci dengan benar ataupun salah, masih ada yang kurang. Jadi artinya apa? Kita memberikan itu, jangan melewatkan kompetensi kita yang kompetensi sebelumnya yang belum selesai. Supaya apa? Dia menunjang. Walaupun seperti kasus di wahana, wudhu itu tetap kita berikan ke anak itu, tapi tingkatan levelnya tersebut itu sedikit rendah. Dia masih harus melihat dulu kepada bersuci dulu. Itu Bu Wahana. Iya Pak. Nah, yang menjadi ini problem di lapangan ini Pak ya. Ya. Sebelum adanya kurikulum merdeka, itu sudah pernah saya terapkan sih pembelajaran seperti itu Pak. Yang anak yang belum bisa, yang belum memenuhi kompetensi, saya di kelas 1 dulu sebelum saya nyambi ngajar di guru kelas juga kan Pak. Kebetulan saya memegang kelas 1. Nah, kelas 1 itu ada anak yang belum mengenal huruf, ada anak yang sudah mengenal huruf, ada anak yang sudah bisa membaca dengan lancar. Nah, kemudian saya peta-petakan seperti itu, Pak. Yang belum mengenal huruf, saya berikan materi tentang huruf ABCD. Yang sudah mengenal huruf, saya berikan materi yang berbeda. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, Pak. Nah, ini anak yang tadinya belum bisa, itu bagaimana cara mengejar dengan yang sudah bisa? Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang sekarang, kalau misalnya nih materinya tentang wudhu. Nah, anak yang belum memahami, belum selesai kompetensinya tentang bersuci, itu diberikan materi tentang bersuci. Nah, si anak yang belum bisa ini nanti bagaimana mengejar materi tentang wudhu, begitu Pak? Apakah dia nanti terus jadi tertinggal terus atau gimana gitu Pak? Enggak Bu, dia nggak akan tertinggal terus. Kenapa? Karena di bersuci itu kan tidak semua kompetensi itu dia tinggal. Kepada tertentu saja yang tinggal. Jadi bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa dia tertinggal? Kan Bapak Ibu sebelum mengajar itu kan bisa diskusi dengan kawan-kawan, bisa diskusi. Dan jika wudhu itu kan satu TP dia. TP itu kan Bapak Ibu pernah melakukan analisis ataupun membuat sumatifnya satu TP tersebut. Jadi kelihatan. Jadi kalau memang diajarkan biar nggak tertinggal ini, jadi pakai pola ketiga mengajarnya. Jadi Bapak Ibu tetap mengajar dengan kompetensi yang sama dengan kawan-kawannya yang minoritas, tetapi dia bagi anak yang belum paham wudhu ini, biar bersuci ini, dia setelah selesai pembelajaran diberi pendampingan, didampingi. Jadi anak yang materi yang sesuai dengan teman-temannya dapat,
Tetapi diperhatikan juga pada saat dites nanti tentang ini, jangan dipaksakan dia sama dengan teman-temannya. Kenapa? Karena di segi materi dia kurang. Akan kurang dia materinya. Kenapa? Karena tadi dia belum ada kendala, dia belum memahami. Jadi bagaimana sampai akhir nanti dia kalau tetap tinggal satu fase, bahkan ada yang satu fase, ya. Satu fase tinggal dia ya tinggal. Kenapa? Kita nggak bisa paksakan memang kompetensi dia seperti itu. Ya, itu memang wajar jadi seperti yang dilakukan oleh Ibu Wahda itu sudah bagus. Memang itu diharapkan. Dulu juga ada seperti itu, cuma kita tidak mempraktekkannya. Nah, yang dilakukan seperti itu, bagi tinggal dampingi saja anak-anak ini apa ketinggalannya, kita dampingi materi yang sama kita berikan. Oh, kasusnya apa? Kalau kayak gini saya kerjakan, ini harus saya ulang selalu. Maka ambil dia yang berapa orang yang tidak bisa membaca ini ataupun yang memahami ini, pastikan dia setelah selesai pembelajaran itu, pastikan dia sudah paham untuk bisa lanjut ke regulernya. Apakah semua tidak tentu semua TP nanti bermasalah seperti ini? Tidak tentu. Kenapa? Kadang-kadang ada anak yang memang TP tertentu dia sudah pandai. Kadang-kadang ada anak TP yang terus bermasalah. Nah, itu perlu dilakukan diagnosisnya. Bermasalah nggak anak tersebut dengan intelektualnya, ataupun dia anak inklusif. Nah, itu baru dianalisis kelas. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah mengetahui masing-masing bagaimana kompetensi siswanya. Dan dapat berubah seiring dengan perjalanan Bapak Ibu mengajar. Yang kelompok tadi belum berkembang, bisa saja dia naik berkembang seiring perkembangan Bapak Ibu mengajar di kelas. Oke, itu Bu Hana. Berarti perlu ada pendampingan khusus untuk anak-anak yang belum berkembang ya Pak, supaya dia bisa mengejar teman-temannya. Perlu Bu, itu perlu dilakukan. Ambil pendampingan itu nggak mesti harus Bapak Ibu ngajar, kamu ngajar lagi nggak? Bapak Ibu kasih tugas proyek apa ataupun apa, kan dia membantu juga. Sudah Pak, dulu sudah pernah Pak, sampai saya belikan sendiri tuh buku PAUD gimana caranya supaya dia bisa mengenal huruf. Tapi kan karena di situ ada 3 kelompok, jadi terbagi kan Pak. Saya mengajarkan untuk yang anak yang sudah lancar membaca, saya juga memberikan tugas untuk anak yang belum bisa membaca, saya kasih tugas di rumah untuk bisa mengenal huruf. Tapi ya tetap Pak, maksudnya nggak bisa mengejar kawannya yang sudah bisa membaca dengan lancar gitu. Nanti itu perlu didiagnosis Bu, apakah anak tersebut ada keterlambatan mental ataupun tidak. Itu perlu dilakukan analisis. Ya, itu perlu ditangani lebih lanjut Bu. Iya. Ataupun guru yang diberi wewenang untuk menangani BK-nya. Ibu Wahana ngajar di mana Bu? Di provinsi mana? Di Aceh? Ini Pak, sekolah saya itu tuh termasuk sekolah yang inilah daerah tertinggal Pak. Di mana Bu? Di provinsi mana? Di Lampung Timur. Lampung Timur, ya Bu. Iya. Nah, itu. Nah, itu Pak boleh yang Bu, itu memang kreatif kita Bu. Iya, itu memang ya, daerah ini juga sih Pak. Lingkungan yang memang masih sangat-sangat pedesaan, belum seberapa apa ya. Untuk pendidikan tuh memang masih kurang gitu. Pak, untuk pertanyaan Bu, Bu, lanjut Bu. Untuk yang pertanyaan yang kedua ini Pak, untuk LK modul 1 dan modul 2. Dan di LK modul 1 kan itu hanya ada 1 materi. Di LK 2 ada 1 kali pertemuan, di LK 2 ada 2 kali pertemuan. Itu perbedaannya apa Pak? Itu kan 1 modul bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 ataupun lebih kali pertemuan. Itu kan variasi saja Bapak Ibu. Maka nanti karena ini modul ini digunakan untuk PPL nanti, jadi Bapak Ibu bisa membuat TP yang berbeda, biar kelihatan, oh ini PPL 1 saya gunakan modul ini, PPL 2 saya gunakan modul yang satu lagi. Nah, biar nampak kelihatan perbedaannya. Itu Bu Wahana. Ya, berarti di LK 1 misalnya saya mengambil tentang berwudu, di LK 2 kan saya mengambil Ar-Rahman Ar-Rahim Pak, tentang akidah. Boleh Bu. Di LK yang kedua berarti boleh, saya hanya membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itu jadi 2 kali pertemuan gitu ya Pak? Apa gimana? Oh, ya boleh Bu. Tapi di komposisi awal juga dilihat apa yang menyangkut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, itu juga dilihat. Boleh Bu, seperti itu. Kenapa? Karena kan nanti akan dipakai di RPP. Dan di RPP itu akan ada direview oleh guru yang lain juga nanti, oleh guru pamong yang lain.
oleh dosen yang lain. Jadi Bapak Ibu buat sebenarnya biar nanti di FPP itu kan di PPL akan mudah. Ya, maka kebermanfaatan ilmu sebelumnya ini kalau kita pakai konsep kurikulum merdeka, kemanfaatan ilmu sebelumnya Bapak Ibu belum menggunakan di sini. Kenapa? Masih mengkotak-kotak, punya lalu ya punya lalu, punya hari ini ya punya hari ini siap buat yang lain, nggak ada kaitan lalu. Itu pembelajaran yang belum bermakna. Ya, kalau kita alurkan di kurikulum merdeka itu belum mencapai tujuan Bapak Ibu. Kenapa? Masih begitu selesai ya terputus di situ. Ke depan tidak digunakan lagi. Kalau kita ibaratkan naik tangga, ya Bapak Ibu begitu selesai di tangga pertama, di hari pertama tangga pertama ya di situ dipakainya, nggak lanjut lagi. Oh, untuk naik ke atas Bapak Ibu pakai tangga lain. Nah, bukan pakai tangga yang sama. Itu sampai kapanpun Bapak Ibu akan sampai ke puncaknya. Kenapa? Karena menggunakan model tidak memanfaatkan ilmu yang sudah ada sebelumnya untuk digunakan di modul ajar ini. Itu Bu Wahna. Ya, ada yang Bapak Iya Ibu Pak, yang lain. terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi apa Ibu? Ini sudah jelas Bapak Ibu semua? Ibu Aisyah silakan. Pak, saya mau tanya lagi nih Pak ya. Kan tadi Boleh Bu. ini masalah Ya. LK ya Pak ya. Tapi nanti kan pada prakteknya nanti kayak punya saya itu kan materi usia balik itu kan Iya, Bu. sebenarnya tidak perlu pakai diferensiasi juga tidak apa-apa Pak. Karena siswa itu kan pemahaman dasar gitu Pak. Pemahaman dasar kayak ya seperti kita memahamkan anak gimana cara makan kayak gitu. Artinya anak-anak kan tidak perlu kompetensi yang berat sebelum mereka memahami kompetensi sebelumnya yang lebih berat gitu untuk memahami masalah akil balik ini Pak maksud saya. Jadi maksud saya nanti pada saat kami melakukan PPL 1 atau PPL 2 itu kalau kayak fikih, kayak materi-materi fikih yang lain yang lebih berat seperti praktek sholat, wudhu, bacaan dan lain sebagainya itu kan, itu kayaknya memang perlu dia ada berdiferensiasi maksud saya Pak. Tapi kalau kayak usia balik ini, kayaknya kayak nggak perlu lah dia dibuat diferensiasi maksud saya. Kalau modulnya ini kan tidak perlu semuanya harus berdiferensiasi. Kalau tidak perlu maksud saya Pak. Oke, Bu Kayak Aisyah. usia Saya kayaknya potong dulu Bu ya. Saya potong dulu bentar Bu ya. Jadi Bu, yakin Ibu semua kemampuan kelas Ibu itu sama semua. Bagaimana dia memahami akil balik, melihat kebermaknaan akil balik itu, dia belum tahu apa yang menjadi syarat dia akil balik yang menjadi syarat dia setelah akil balik ini apa tanggung jawab dia kepada akil balik tersebut. Dia yakin Bapak Ibu paham Ibu Asyita gitu. Dan sama apakah di kelas Bapak Ibu Asyita itu sama siswanya semua? Nah, tidak Bu. Nah, itu kalau Ibu itu menurut Ibu saja. Kenapa? Karena Ibu belum melihat anaknya secara individu, masih melihat anak itu sama semua. Jadi itu tidak mungkin Bapak Ibu. Itu tidak mungkin kalau Bu Esi tidak yakin, coba nanti pulang Ibu tes asesmen awalnya. Apa yang sudah Bapak Ibu Esi ajarkan kemarin, di tes hari ini. Apakah paham itu semua? Apakah betul tercapai semua? Nah, kalau ini masalahnya bukan diferensiasi itu pada materi itu, tetapi yang menyangkut dia pada kompetensi sebelumnya. Jadi pada saat sebelumnya apa makna bagi Ibu Esi? Ibu Esi ada siswa Bu Esi, dia ternyata belum memahami salat Jumat. Setelah Bu Esi berikan dia akil balik, ya karena dia tidak paham tentang salat Jumat, dia akan salat Jumat enggak jika dia sudah balik? Sudah tahu enggak dia wajib salat Jumat? Coba Bu Esi jawab dulu. Ya maksud saya Bu Esi? Kalau kayak kita kan berdiferensiasi itu akan muncul setelah kita melakukan pertemuan pertama, begitu maksud saya. Kalau PPL 1 kan, kita tuh kan mendalami dulu karakter siswa gitu kan, di antara mereka ada yang, nah itu maksud saya nanti pada saat PPL kan kita nggak mungkin langsung ucuk-ucuk langsung berdiferensiasi kan, kita tuh lihat dulu kan kemampuan anaknya. Jadi, setelah Ibu saya potong lagi Bu ya. Ibu kapan membuat perencanaannya itu? Sebelum mengajar ataupun sesudah pada saat mengajar. Asesmen awal itu dibuat sebelum melaksanaan pembelajaran.
Bukan pada saat PPL, Bapak Ibu PPL itu sudah melaksanakan pembelajaran. Ya, sudah melakukan pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, kalau kelas 1 berarti di awal semester. Sebelum masuk ke itu, ke materi, ke pembelajarannya, sebelum Bapak Ibu buat modul, diinikan dulu, dilihat dulu kemampuan awalnya. Dan saya yakin Bapak Bu Aisyah ngajar di SMP pada SD. Saya ngajar di SD, Pak. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sudah ini contoh kecil saja. Sudah bisa membaca semua di kelas Bapak Ibu Aisyah? Belum, kalau Al-Quran itu ada yang Baca bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia, sudah bisa membaca semua? baca bahasa Indonesia. Iya. Ini ada beberapa yang belum. Nah, itu kan nggak mungkin Ibu Aisyah paksakan akil balik dia membaca aja belum bisa. Bagaimana tahu dia yang Ibu Aisyah ngajarkan dengan akil balik itu ataupun materi sebelumnya? Bagaimana membaca bahasa aja belum, apalagi Al-Quran? Berarti Itu awal sama. Ya, Bu. tidak selalu aspek Tidak, Bu. yang masuk ke kompetensi awal itu. Bentar. Bapak Ibu yang lain mohon dimatikan mikrofonnya dulu. Yang tidak bicara silakan dimatikan mikrofonnya. Maksud saya begini, Oke, Pak. silakan diulang Bu Edi. Maksudnya berarti kompetensi awal Gimana, Bu Edi? Berarti kompetensi awal itu tidak selalu harus berkaitan dengan fikih gitu kan? Kayak saya kan, kayak Bapak sebutkan tadi kan dia tidak bisa membaca dengan belum bisa membaca juga jadi salah satu faktor penting untuk kita melanjutkan kegiatan belajar itu. Berarti dimasukkan juga itu Pak Iya. dalam Dimasukkan juga. Kenapa? Karena kan bagaimana cara memahami anak jika belum bisa baca teks bahasa Indonesia yang bagus ataupun bisa membaca materi fikih. Nah, berarti Bapak Ibu dapat untuk memahami dia, dapat memberikan yang lebih sederhana yang kira-kira dia sudah sanggup membaca seperti apa. Untuk memahami apa akibat tadi. Dia dapat bisa membaca harus melihat tayangan untuk memahami tersebut karena dia belum bisa membaca. Karena membaca itu salah satu bukan tugas Bapak Ibu jika tidak dipakai tematik ya. Tapi jika guru mengajar tematik itu juga tugas Bapak Ibu, kompetensi saling mendukung. Jadi disediakan alat ataupun media untuk dia yang belum bisa baca supaya materi Bu Aisyah tentang fikih ataupun salat wudhu itu paham. Jadi bagaimana dia kan sudah balik wudhu harus wajib dilaksanakan untuk salat, harus dilaksanakan dia sudah selesai salat. Jadi dia tidak bisa membaca. Ini bisa dipraktekkan, Bapak Ibu praktekkan, Bu Aisyah ajarkan cara prakteknya dia pembelajaran yang dilakukan itu perlu kita membedakan melihat kemampuan awal itu. Jadi jangan seperti dulu begitu tinggal satu kompetensi lanjut terus dia meningkat seperti kita naik tangga nggak akan sampai tangganya, kita ganti tangga nggak akan sampai ke tujuan kita, Bu. Kalau seperti itu masih pola yang lamanya. Itu Bu Aisyah. Iya Pak, terima kasih Pak. Paham saya. Itu dari kemarin itulah yang jadi masalah saya gimana caranya. Jadi saya pikir dia itu kalau kita pikir saja gitu. Ternyata enggak, Bu. Yang lain pengaruhi gitu Pak ya. Yang mendukung dia kan ada minat, ada kesiapan belajar, membaca salah satu kesiapan belajar. Ya, ada kompetensi awalnya itu kan sering mendukung Bapak Ibu. Jika tidak satu hal maka saya di Narasiah selalu mengomentari apakah kompetensi awal itu sudah menggambarkan semua itu. Nah, itu. Ini kalau di Narasiah berdasarkan kompetensi awal yang sudah Bapak Ibu rumuskan nanti akan kelihatan di rencana pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, di kegiatan pembelajarannya, dan akan kelihatan di materi dan akan kelihatan nanti di rubrik ataupun penilaian Bapak Ibu. Ya, itu seperti Bu Wahda bilang itu akan menggunakan LK6 nanti, LK6 yang sudah dipelajari sebelumnya untuk asesmennya. Maka kenapa dipaksakan kemarin harus membuat deskripsi masing-masing supaya Bapak Ibu tahu, oh ini anak ini mampu menyebutkan berapa, dia di mana posisinya.
Itu Bu, itu yang dipaksakan menyebutkan kemarin di LK6 dan LK7-nya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, Ibu Nelly silakan. Baiklah, Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Bapak tentang pembuatan modul pembelajaran. Bu Ketika Nelly sebentar. pembuatan modul Bu, pembelajaran, apa? sebentar, saya ada telepon. Silakan Bu Nelly. Silakan Bu Nelly. Masih Aimu Bu. Oke, silakan Bu Nelly. Baiklah, saya di sini mau bertanya, ketika kita dalam pembuatan modul pembelajaran, karakteristik dan kekhasan suatu daerah itu harus nampak. Nampak itu di bagian mananya ketika di modul pembelajaran itu, Pak? Itu yang masih membuat saya bingung. Terus yang kedua, ketika pembuatan modul ajar 1 dengan modul ajar 2, apakah menggunakan TP yang sama? Ketika TP saya itu yang pertama rukun Islam. Di dalam rukun Islam itu kita membahas lebih mendetail tentang 2 kalimat syahadat, ya Pak ya, sholat. Nah, apakah kita boleh menjabarkan materi yang satu menjadi 2 modul pembelajaran atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Baiklah, itu saja. Terima kasih Bu. Jadi di TP, di modul ajar kan bisa saja 1 TP ataupun 2 TP. Jangan 1 TP 2 modul ajar. Nah, itu nggak boleh, nggak bagus Bu. Ya, pas 1 TP ataupun 2 TP, nah, dia kegiatan perencanaan pelaksanaannya juga panjang. Nanti TP lain dipakai di modul ajar lain. Dia apa? Di sini karena ada kebutuhan untuk PPL, Bapak Ibu dapat membuat TP yang berbeda antara modul 1 dan modul kedua. Ya, itu pertanyaan kekhasannya, di mana kelihatan kekhasan tersebut? Di materi Bapak Ibu nanti. Bagaimana mengambil konteks materi tentang sesuatu? Ya, maka di sini ditekankan materi itu buku paket alternatif. Bapak Ibu bisa menggunakan materi yang lain. Ya, misal gini, Bapak Ibu mengajar di pedalaman, ya, masih pakai timba untuk apa? Ambil air dari sumur untuk berwudu, ya. Di tempat lain anak-anak itu nggak ada lagi sumur, dia nggak tahu pun sumur seperti apa, ya, dia lagi sumur seperti apa, dia pakai keran. Yang timba bagaimana menjaga air tetap bagus, tetap tidak mustakmal. Sedangkan yang pakai keran dia nggak perlu karena muncul air yang mustakmal. Maka itu dilihat konteksnya. Usaha di kampung ini anak-anak rata-rata wudhunya di sumur pakai timba. Oh, dekat dengan sungai. Keseharian anak itu mandi di sungai. Bagaimana cara wudhu di sungainya itu? Itulah kekhasan akan nampak di materi nanti pada saat diberikan contoh-contoh Bapak Ibu di materi. Itu kekhasan namanya. Jadi sesuai dengan konteks daerah Bapak Ibu. Nah, di mana melihat kekhasan itu? Itu sudah dianalisis di LK1 dulu, kekhasan sosial budaya, ya itu. Oh ternyata Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, di lingkungan Bapak Ibu ngajar airnya sulit airnya. Jadi bagaimana untuk melakukan wudhu dengan hemat? Itu silakan dipakai cara contoh-contoh yang cara menghemat air. Ya, itu kekhasan. Nah, sesuai dengan daerah akan terlihat di materi nanti pada saat Bapak Ibu membuat modul. Itu Bu Nelly. Berarti kekhasan itu. Nah, karakteristik itu kan sudah kita buat waktu di LK kemarin. Kita masukkan ke modul ini boleh, Pak? Di situ nggak
di karakter itu akan muncul di konten nanti Bu. Di langkah-langkah pembelajaran akan terlihat karakteristik juga. Ya, akan terlihat karakteristik dari bagaimana guru. Nah, karakteristik itu kan salah satunya kemampuan awal masuk jenis-jenis kemampuan awalnya. Ya, bagaimana cara meramu langkah-langkah pembelajaran tersebut, sehingga dia kelihatan karakteristiknya tersebut. Jadi yang lebih umum tentang kekasan karakteristik itu akan terlihat nanti pada saat memilih konteks materi. Ya, bukan konten tapi konteks materi. Di buku, kalau Bapak Ibu masih menggunakan buku paket, boleh, tetapi konteks itu disesuaikan dengan kekasan karakteristik budaya Bapak Ibu di sosial budaya Bapak Ibu di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Ya, itu yang diperhatikannya. Jadi kita lihat ini modul-modul sebelum yang kemarin belum sampai ke situ. Jadi hari ini harus sampai ke situ semua. Harus kelihatan kekasan itu harus terlihat. Jadi kadang-kadang apa? Pola belajarnya kekasan di situ, karakteristik itu pola belajarnya anak kalau di sekolah perkotaan mungkin orang tuanya sudah menyiapkan sarapan sebelum dia ke sekolah. Bagi anak di sekolah Bapak Ibu kadang di daerah pedalaman orang tua sibuk pergi ke kebun, dia tidak sempat menyiapkan. Jadi kekasan pola pembelajaran yang Bapak Ibu paksakan, kesiapan dia menerima materi anak yang sasrapan dan yang belum sasrapan kan berbeda. Itu disesuaikan Bapak Ibu. Itu sosial budaya. Ya, kekasan. Maka dia akan terlihat dalam pembelajaran bagaimana dipaksakan pembelajaran tersebut. Apakah disamaratakan ataupun bagi anak tersebut. Nah, kita nggak mungkin ini dipaksakan harus ini lagi belajar perutnya bunyi, itu nggak mungkin. Ya, maka itu disesuaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih tahu di sekolah Bapak Ibu. Yang penting ciri khas tertentu itu nampak di sekolah Bapak Ibu yang menggambarkan kekhasan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, termasuk kemampuan awalnya, minat juga sama. Saya sudah menyampaikan kemarin konteks yang ada di kebun dan konteks yang ada di pesisir berbeda. Konteks yang ada di kota, sekolah di perkotaan, di dekat perkantoran, dan sekolah yang ada di dekat pasar berbeda karakteristiknya. Anak setelah pulang sekolah kemana dia? Apakah ke kebun, apakah ke sawah, apakah ke tambak, ataupun ke laut, ataupun ke pasar. Maka yang diberi konteks itu sesuai anak tersebut, supaya dia dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajarinya dan menghubungkan dengan kehidupan nyatanya di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu jangan ambil contoh konteksnya sekolah dekat pasar. Ambil contohnya biodata laut ataupun contoh-contoh konteks perkebunan. Anak pun nggak pernah dia ke kebun. Bagaimana dia tahu konteks perkebunan tersebut? Nah, itu yang dikatakan dengan kekhasan, karakteristik sekolah, ya, sosialnya, seperti itu. Itu Bu Neli. Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh silakan Bu. Ini anak yang perlu bimbingan. Anak yang perlu bimbingan itu apabila nanti sampai kepada kenaikan kelas, memang IQ-nya tidak mampu, itu bagaimana Pak? Boleh kita tidak naikkan atau kita beri remedial, tapi memang IQ-nya tidak sampai seperti itu. Itu naik kelas tetap. Jika dia ada keterlambatan mental, berarti dia harus inklusif. Kalau tidak ada keterlambatan mental, berarti Bapak Ibu harus dampingi terus dia. Nanti di raport dia akan terlihat dia begitu selesai SD belum mengkategori dia belum berkembang sesuai harapan. Tapi itu cenderung akan menimbulkan kita bicara realita ya Pak ya, kita nggak bicara teori ya Pak. Kita bicara realita. Ketika anak yang tidak mampu secara IQ kita naikkan dan bergabung dengan teman-temannya yang mampu, itu akan menimbulkan bully. Ketika anak yang mampu mereka mengikuti pembelajaran itu cenderung akan menimbulkan seperti itu Pak. Bagaimana itu solusinya? Itu Bu, kita bagi anak mampu itu kan sudah tahu kita ini tidak mampu. Jadi pendekatan khusus kita guru jangan nampakkan bahwa anak itu tidak mampu pada kawan-kawannya. Jadi itu kan nanti bagian daripada profil penjara Pancasila. Bagaimana dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana dia bergotong royong, berkebinekaan global. Maka kenapa perlu itu dalam pembelajaran profil penjara Pancasila supaya tidak muncul seperti Bu Dedi sampaikan tadi. Jadi anak yang diajarkan itu bukan hanya saja materi, tetapi ada karakternya profil Pancasila sehingga dia dapat memahami kasus-kasus kawan-kawan seperti tadi Bu.
Mm-mm. Maka tinggal kita, bagaimana kita ajarkan dalam pembelajaran, kita masukkan P5 itu, biar tidak timbul hal yang seperti itu. Oh, saya pakai berkebinekaan global. Kenapa? Biar tidak terjadi bullying. Bapak sampaikan di kelas, oh ini kita ini bullying, berarti kita harus sama-sama bergaul sama-sama dengan teman-teman, sesama kita harus satu, apa istilahnya, tidak ada yang mengejek. Itu Bu. Itu yang diminta di profil. Maka antara profil Pancasila dan pembelajaran di kelas itu memang kelihatan dia bagaimana prosesnya dilaksanakan. Ya, biar hal-hal tersebut seperti yang disebutkan oleh Bu Nelly itu tidak muncul. Kalau tadi ya kita ngajar mengerti saja. Karakter itu kadang-kadang kita tidak masukkan ke situ. Nah, di sini walaupun sudah sudah diminta kita harus tetap memasukkan sesuai dengan karakter dengan harapan di profil pelajar Pancasila itu. Jadi silakan dipilih. Oh, ternyata kelas Ibu Nelly anak itu suka bullying. Maka yang dicari itu silakan selalu menggunakan berkebinekaan global boleh untuk mengatasi kegiatan bullying tersebut. Itu Bu Nelly. Ya. Kalau sudah misalnya anak misalnya lebih pintar ya Pak ya, lebih paham kondisi teman-temannya, itu bagaimana solusinya kita sebagai guru menyikapinya Pak? Gimana Mas Ibu? Sudah paham menyikapi teman-temannya? Sayang. Kadang ini anak yang tidak mampu di dalam kelas, teman-temannya itu kadang lebih paham, lebih tahu. Jadi kita guru tidak mungkin 24 jam mengawasi anak kan Pak. Ketika kita istirahat, maka anak tadi mulai bereaksi, kan ada anak yang jahil seperti itu Pak. Jahil mulutnya, jahil tangannya. Kadang timbul yang kita inginkan. Sebagai seorang guru di kurikulum Merdeka ini bagaimana solusinya kita? Berarti Ibu untuk kompetensi untuk profil belajar Pancasila, Pak Armia silakan dimatikan mic-nya Pak Armia. Nah, mic-nya silakan dimatikan. Nah, ini kalau ini matikan saya keluarkan dari Zoom nanti Bu Armia. Oke, Bu Nelly, kalau kasus seperti itu proses profil Pancasila tersebut pelajar Pancasila itu belum ada pada anak. Itu kalau itu belum ada, nanti itu bisa digegas menjadi salah satu tema proyek nanti di profil di modul Pancasila. Kenapa? Itu permasalahan. Permasalahan itu harus diatasi. Ya, jangan dibiarkan. Memang di kelas iya karena takut ke gurunya, tapi di luar siapa? Anak tersebut berarti belum ada dia tentang profil Pancasilanya. Jadi masalah nggak akan selesai Bapak Ibu kalau cuma di kelas saja. Berarti dibuat semacam project nanti yang mendukung ke proses bullying tersebut yang bisa diatasi. Ya, itu Bu Deli. Jadi itu memang tugas kita Bu, tugas kita. Ya. Kalau enggak, jadi bagaimana nanti kalau itu tidak diatasi sekolah? Kita tahu kita di rumah pun tidak teratasi. Nanti anak tersebut pada saat selesai sekolah akan kembali ke masyarakat menjadi anak yang seperti tadi suka bullying. Berarti proses pendidikan yang sudah kita didik selama 6 tahun di SD itu tidak ada maknanya. Sama aja, nggak ada perubahan pada dia. Nggak ada dia menjadi manusia yang sukses secara pengetahuan dan sukses dalam masyarakatnya. Itu Bu Nelly. Terima kasih Pak. Oke, satu lagi Bu Hana, silakan Bu Hana. Setelah itu kita cukupkan. Ya, Pak, maaf ini. Saya kemarin kan saya mengambil 2 materi yang berbeda, Pak ya. Satu tentang fikih dan satu tentang akidah. Nah, kalau misalnya nanti di PPL ini supaya berkelanjutan, saya mengambil materi tentang fikih semua gimana, Pak? Yang pertama fikih tentang wudhu, kemudian lanjut ke materi selanjutnya tentang tayamum. Itu TP yang sama, Bu? Iya, TP yang sama. Tapi nanti kalau dari Ibu Rami, masih ada Bu Rami di sini? Tapi di PPL itu diminta, kalau dari pengarahan itu diminta bahwa dia berbeda TP-nya Bu. Jangan dilihat karena kan beda modul. Kalau seperti Ibu Wahana itu kan bisa buat satu modul Bu. Iya benar. Itu berarti tetap dengan
yang saya bikin kemarin aja, satu tentang akidah, satu tentang fikih. Boleh Bu. Nanti kalau Ibu mau selesaikan modul itu sampai selesai TP ya silakan. Nanti Ibu bisa gunakan saat pembelajaran di kelasnya Bu. Ya. Tapi pada saat PPL diminta TP yang berbeda supaya apa? Kelihatan nanti perubahannya. Jadi kalau misalnya TP sama itu cukup satu modul saja. TP sama berarti apa? Kita kan bukan modul itu bukan seperti RPP yang cuma selesai satu ataupun dua kali pertemuan. Kita kan bisa menyampaikan sampai 3 pertemuan sesuai dengan TP yang kita berikan Bu. Ya Pak, Jadi Bu terima Wan. kasih. Berarti tetap aja berarti Pak ya? Iya, kalau menurut saya tetap aja Bu. Oh iya ya, terima kasih Pak. Oke, Bu Rahmi, Baik. saya cukup. Saya mau kunjungan ke lapangan sebentar, Bu Rahmi. Boleh. Terima kasih Pak Kadir. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang paling harus diingat adalah kita akan melaksanakan 2 kali PPL yang biasa sama 1 PPL terkait P5 PPRA. Itu nanti materinya. Nah, hanya saja Bapak Ibu kan udah diarahkan sama Pak Kadir apa yang harus disiapkan. Cuman kenapa kemarin ada yang untuk kelas sultanah khususnya ya. Tapi ini Nahdasiyah juga karena sama-sama madrasah. Ada beberapa yang udah ini nggak bisa saya nilai. Kenapa? Karena belum lengkap. Di sini Bapak Ibu. Sebentar, oke. Ini lampiran ini diusahakan ada ya Pak Kadir ya. Nah ini. Itu memang sadar Bu, itu kemarin Iya. sadar semua. Memang kita tidak mengecek sampai situ kemarin karena kita harap kita bereskan dulu di komposisi awal. Ya, maka Benar. hari ini harus ada. Jadi Bapak Ibu silakan revisi yang kemarin yang kemarin hari ini diunggah lagi. Ya, harus Iya. lengkap dengan lampiran ini semua. Baik, betul. Terima kasih Pak Kadir. Jadi saya mengingatkan kembali, lampiran ini wajib ada, harus dilampirkan poin 1 sampai 11. Nah, kenapa di sini pertemuan 1, pertemuan kedua yang tadi? Karena Bapak Ibu akan melaksanakan 2 kali PPL yang untuk RPP 1 atau EMA 1, modul ajar 1, RPP 2 atau modul ajar 2. Jadi itu yang harus disiapkan. Nantinya kemungkinan dosen-dosen ini yang akan melanjutkan untuk menjadi dosen PPL. Nah, jadi kami kan akan lihat itu sesuai nggak modul ajar yang digunakan, sesuai nggak atau pilihannya RPP yang digunakan gitu. Apa yang dijelasin sama Bapak Ibu semua. Jadi kalau kan yang sudah di-share terkait dengan LK9B, Bu, kenapa sama Bu LK9B? Benar, karena kita menyelesaikan tugas yang sama dengan materi atau tipe yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang kemarin upload di-upload yang hari ini kalau bisa upload lengkap yang sudah ada lampirannya. Mungkin kemarin belum ada lampirannya. Tapi kalau hari ini harus lengkap lampirannya. Ya. Lampiran terkait RPP atau modul ajar 1, RPP atau modul ajar 2. Nah, gitu. Ibu mau Ini mohon izin bertanya sebentar Bu Rahmi. Oke, Bu Susi dulu tadi duluan. Ya. Nah, gini, ini kan kaitannya nanti tentang PPL 1 dan 2. Berarti kita mau bikin modulnya 1 harus dari sekarang sudah menggunakan TP yang berbeda sekalian ya, Bu ya? Iya, kayak yang dijelasin sama Pak Kadir tadi ke Bu Iya. Wahana. Kayak diambil yang mana. Artinya gini loh, logikanya gini Bapak Ibu. Kan nggak mungkin dalam 2 kali pertemuan kita mengajar dengan TP yang sama. Ya kan? Atau materi yang sama. Itu aja sih logikanya. Nah, makanya kenapa saya terus mengingatkan yang dari awal loka karya, TP itu yang digunakan, dari CP dulu malah. CP itu yang digunakan ke TP, ke ATP, ke KKTP-nya, itu semua digunakan sampai kita PPL. Itu dia. Oke, Bu Susi, Bu Hana. Ibu di LK modul LK9B kan ada satu kali pertemuan. Di LK yang terakhir 9C itu 2 kali pertemuan. Berarti itu kan 3 kali pertemuan, Bu. Jadi gimana? Itu yang masih saya bingungin, Bu. LK9C.
Iya, di LK9C yang model 2, Bu. Yang model 1 Oh kan ya, 1 oke kali oke. pertemuan. Yang di model 2 kan ada 2 kali pertemuan, Bu. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin itu kan ada 3 kali pertemuan berarti, Bu. Coba saya cek sebentar. Itu jadi nanti gimana? Maksudnya di LK yang model 1 Model 2 ya, di model 2 ya. ya, di model 2 ada 2 kali pertemuan, Bu. Oh bukan, itu maksudnya gini. Oh ya, oke udah paham saya. Jadi kan kemarin kalau nggak salah Pak Sopo ikun jenenge. Pak Bu siapa ya? Aduh saya ingat, saya tunggu. Harus dapat nih nama bapaknya. Pak apa ya? Kelas Nahrasiah ada nanya. Pak. Zaki, apa Pak Herman? Zaki, Bu, Pak Zaki. Oh, Pak Zaki. Nah, ingat saya. Itu saya, Pak Zaki. Kan Pak Zaki nanya tuh, itu ada model 1, ada model 2. Nah, model 1 itu kan bukan versi lengkapnya. Model 2 itu versi lengkap, ada pertemuan pertama, ada pertemuan kedua. Jadi boleh dipilih pakai model 1 atau model 2. Cuman kemarin saya dan Pak Kadir mengarahkan untuk menyiapkan, kenapa? Biar tahu, oh ini loh model 1 begini, ini loh model 2 begini. Itu ya, itu maksudnya Bu Hana. Berarti di model yang ke-1 itu 2 TP, di modul yang kedua juga 2 TP ya, Bu? Ya, 2 kali pengerjaan kalau modul 1. Kalau yang di modul 2, 1 kali pengerjaan hanya saja untuk 2 kali pertemuan. Tapi modelnya lengkap. Jadi untuk hari ini seperti arahan Pak Kadir saja, kita ikuti. Bapak Ibu menyelesaikannya untuk persiapan nanti kita PPL berdiferensiasi. Nah, itu ya Bapak Ibu semua. Jadi pokoknya jangan ada inilah, jangan sampai yang ini nanti pas mau PPL di situ baru sibuk menyiapkan. Padahal hari ini 2 hari ini kita sudah udah coba untuk mengarahkan Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan. Baik semua Bapak Ibu, mohon maaf karena kita ada acara juga dari LPM. Jadi saya